Setelah tahu mau, setelah mau mampu. Nah ini, ya. Kita ngaji, kita ikut PPA, kita ikut training, ikut seminar. Itu proses mungkin dari nggak tahu menjadi tahu. Tahu itu baru sampai sini. Tapi proses berikutnya adalah bagaimana dari tahu menjadi mau. Mau itu udah sampai azam. Milikilah fondasi tujuan hidup yang itu minimal sampai level azam. Itu akan ngejaga kita. Hadir di majelis ilmu terus itu mengubah dari sekedar tahu menjadi mau. Tapi belum tentu mampu. Belum tentu mampu. Habis ikut pengajian temanya lapang dada. Kajiannya cuma 1-2 jam. Pulang dari kita langsung lapang. Apakah begitu? Hebat banget ustadznya. Dari tahu menjadi mau, dari mau menjadi mampu. Proses dari mau menjadi mampu itu butuh latihan. Ya. Makanya amal-amal harian kita, ya, itu proses untuk dari mau menjadi mampu. Yang pertama dulu TE, tujuan yang menyentuh sisi emosi. Kita sudah hijrah, pastikan hijrah kita itu di atas landasan azam yang kokoh itu dulu. Perkara nanti kita naik turun, itulah kita sebagai manusia. Yang berikutnya M, masih ingat rumusnya apa? Teman. Rumusnya apa? Teman. Yang pertama tadi apa? TE. Apa itu TE? Jadi hijrah itu jangan cuma ikut-ikutan. Karena teman saya hijrah, saya ikut hijrah, mas. Tapi kita perlu punya why. Kenapa saya di jalan ini? Berikutnya M. M-nya kuadrat, Bapak Ibu. Kita butuh model dan mentor. Coba diulang. Model dan mentor. Sekali lagi. Model dan mentor. Ini akan menjagain kita. Ya. Model itu apa? Teladan. Ada satu sosok orang yang kalau kita melihat dia, kita tuh jadi ingat sama Allah. Itu model. Tentu yang paling sempurna adalah Rasulullah, para sahabat. Tapi juga kita perlu punya model yang itu dekat dengan keseharian kita. Yang kalau kita ketemu sama dia, itu kadang-kadang dia nggak ngomong apapun, tapi bikin kita ingat sama Allah. Saya tuh Bapak Ibu, kalau lagi mulai futur ya, ada masanya futur Bapak Ibu, pernah ya? Itu apa yang saya lakukan? Saya datengin guru saya, ya. Ikut majelisnya. Walaupun saya mungkin nggak secara langsung ngobrol, tapi ketika datang ngeliat wajahnya aja, itu udah bikin saya naik lagi tuh. Kayak recharge my heart gitu ya. Model. Kalau model itu mungkin jarak jauh. Tapi ada yang berikutnya, yang berikutnya apa? Mentor. Ada orang yang bimbing kita. Guru dalam perjalanan hijrah itu penting Bapak Ibu. Hijrah tanpa guru nanti sesat. Ya. Saya punya mentor. Ustadz Mukhtar mentor saya. Ya. Kalau di PPA. Ada beberapa mentor saya yang lain. Ketika saya sedang galau, sedang gelisah, sedang futur, kegelisahan itu saya ungkapkan. Dan dalam diskusi itu saya menemukan banyak jawaban. Maka hijrah jangan sendirian. Hijrah butuh mentor. Apapun istilahnya, kita boleh sebut guru, kita boleh sebut ustadz, ustazah, tapi pastikan dalam gerak langkah hidup ada yang mendampingi, ya. Ada guru tempat kita bertanya. Kalau model itu mungkin jarak jauh gitu ya, kita kenal dia tapi mungkin dia nggak kenal kita. Tapi kalau mentor itu kita kenal dia dan dia kenal kita. Bisa dipahami ya? Murabbi, apapun bahasanya, dan dia paham betul tentang kita. Temukan itu akan ngejaga agar ketika futur itu datang, kita nggak sampai bablas, terprosok, ya, terlepas. Kan kalau kata para ulama, sebaik-baiknya futur itu berpindah dari satu amal ke amal yang lain. Jadi bukan terlepas amal. Contoh ya, kita biasa tahajud, ada kalanya kita futur, betul? Waduh, kesiangan.